Ya, perkenalkan nama saya Hendy Kurnianto dari Desa Conto, Bulukerto, Wonogiri. Saya petani bawang milenial, Pak. Iya. Kita tanam bawang merah itu tumpang sari sama cabai. Jadi bawang merah umur 40 hari itu kita cabai sudah tanam. Itu cabai varietas cabai tampar merah. Ya, kita kan menghemat pupuk itu ya, Pak. Untuk mulsa itu kan kita 2 kali pakai sekali. Jadi kita tidak rotari rutin lah. Jadi sekali rotari itu 1-2 kali tanaman langsung. Ya, ini untuk luasan lahan saya ini biasanya saya habis 1 roll mulsa yang 500 meter itu, Pak. Untuk luasan 1 roll mulsa itu biasanya habis bibit 1 kintal benih. Untuk umbinya habis sekitar 100 kilo. Ya, kita pertama pakai rotari dulu, pakai kultivaktor. Udah gembur, kita masuk pupuk kandang. Pakai kohe sapi. Terus untuk pupuk kimianya kita tambahkan untuk yang kandungan fosfatnya tinggi. Untuk apa kayak SP36 apa Vertipos itu masuk. Lalu kita gemburkan lagi pakai kultivaktor. Kita buat bedengan, lalu kita fermentasi di lahan. Kita diamkan sekitar 10 hari. Kita pakai M21 untuk penyemprotan, lalu kita tutup pakai mulsa. Terus kita diamkan sekitar 10 harian kurang lebih. Ya, biar kita untuk mematangkan komposnya terlebih dahulu. Jamur itu biar tidak merebah lah, istilahnya aman, steril. Ya, kita lubangi, jarak per lubang itu sekitar 15 cm. Untuk lebar 120 mulsa itu cm itu kita pakai 5 lubang. Ini kebetulan kan di daerah yang dingin ya, Pak. Kita tanamnya benih yang bali karet lokal. Karena cuaca sangat dingin jadi nggak cocok kalau untuk bawang merah yang tajuk itu. Jadi kita pilih yang bali karet lokal. Ya karena gimana ya, Pak, di sini tuh cuacanya sangat dingin, jadi untuk bawang merah yang lokal itu susah perawatannya. Jadi kita pakai yang benih yang unggul saja, bali karet lokal, kan tahan cuaca. Petani di sini itu mayoritas kita menyisihkan sebagian panen. Kita pada saat umur 55 hari itu kita untuk benih loh, itu kita cabut, udah kita cabut. Ya, kita biasanya cabut itu sebagian berapa bedengan gitu aja. Soalnya kan sebagian kan untuk kita jual untuk pemutaran modal awal lah gitu. Kalau sampai rumah itu kita kan dikeringkan, terus kita kasih obat, Mbak, biar tidak busuk. Obatnya kita pakai cuman kalsium sama obat serangga itu, lalu kita diamkan lah. Nah, biasanya jadi benih itu sekitar 3 bulan udah siap tanam. Kalsium itu langsung kita campur ke benihnya. Kita simpan di atas yang kering. Pokoknya tempat yang kering. Biar kalsium itu biar gimana ya? Biar tahan busuk untuk pengawetan benih. Kalau untuk varietas bali karet itu kan kalau umbinya besar, itu kan anaknya banyak. Kalau umbinya kecil kan anaknya sedikit. Beda sama bawang tajuk itu, kecil kan anaknya banyak. Jadi kita per lubang itu kalau umbinya besar kita kasih 1, kalau kecil kita kasih 2 paling minimal. Jadi gini, Mbak, untuk umbi bawang merah itu kita melakukan pupuk susulan itu 2 kali. Yang pertama itu usia sekitar 20 hari, karena umbi bawang merah itu kan umur 1 hari sampai 14 hari itu kan masih memakan umbinya sendiri. Jadi kan pemupukan pertama itu umur 20 hari, umur kedua itu umur 40 harian. Untuk pemupukan pertama kita pakai yang kandungannya fosfat tinggi sama nitrogen. Biasanya kita pakai Ultradap campur NPK, tapi saya biasanya kasih kalsium 1 kilo per 200 liter itu. Dikocorkan per lubang tanam. Terus untuk umur 40 hari itu biasanya kita melakukan pengocoran ulang per 200 liter air itu kita kasih pupuk, biasanya KCL-nya sampai 4 kiloan. Terus pakai grower sekitar 3 kilo, udah itu aja. Kalau saya itu untuk spray itu untuk bawang merah itu rutin, Mbak. Umur 7 hari itu saya sudah masuk spray untuk
kita kasih pupuk daun, ya pupuk daunnya Indigro dan kalsium 99. Itu kan untuk batang kan kokoh. Untuk ketebalan daun itu kalau pakai pupuk daun Indigro itu tebal, terus sama daun itu kokoh tegak. Kalau untuk kalsiumnya itu kan untuk biar bebas dari jamur, biar keasaman tanahnya itu biar terjaga gitu. Kita awal spray itu umur 7 hari, umur 14 hari itu kita masuk fungisida yang kontak dulu. Jadi biar aman dari serangan jamur. Tapi untuk Indigro sama kalsium itu saya campur terus. Untuk bawang merah itu kita rutin 3 sampai 4 hari sekali itu kita rutin spray kalsium sama Indigro. Biar kita menjaga daun itu biar tegak, aman dari serangan jamur. Untuk Indigro sama kalsium 99 itu saya hentikan di umur sekitar 40-an hari. Jadi kita udah pindah untuk pembesaran umbi. Ya kita untuk masa generatif itu kita yang kayak kalium. Kita menggunakan dari kalsium 99 Dewa Dewi. Dosis untuk Dewa Dewi itu kita per liter itu pakai 3 sampai 4 mili. Kita dosis yang tinggi biar umbi itu istilahnya cepat turun membentuk umbi. Untuk yang pakai Dewa Dewi itu kelihatan di umbi itu cepat besar, umbi itu berbobot dan umbi itu cepat turun. Jadi nggak perlu kita pakai obat yang bisa untuk menurunkan umbi kita pakai yang KCL Dewa Dewi itu udah cukup. Untuk istilahnya di bawang merah itu kan umbi itu kan harus diturunkan secepatnya kalau kondisi tanaman itu terlalu subur. Kalau tidak diturunkan secara cepat itu kan terjadi kesuburan terus, jadi daun terus. Untuk penggunaan KCL Dewa Dewi itu sangat cepat untuk membantu perumbiannya itu bisa kelihatan lah. Kalau lahan saya ini kita tanam itu pas musim penghujan, jadi kita mengandalkan air hujan turun saja. Nanti kalau ada panas 3-4 hari kita lakukan pengocoran, kita pakai sprinkler Mbak, karena air melimpah di sini. Untuk air itu nggak perlu air banyak, tapi juga membutuhkan air, jadi sangat susah. Kalau saat ini kan musim penghujan, jadi yang menyerang itu jamur-jamuran itu Mbak, jamur patogen itu. Kalau seumur 7 hari itu kan sampai 30 hari itu kita memakai fungisida berbahan aktif kontak seperti mancozeb, antrakol gitu. Untuk umur 30 ke atas itu kita pakai fungisida sistemik kayak yang berbahan aktif dari Syngenta itu ya Mbak, dari Amir Startop, Skor gitu, untuk memasukkan fungisidanya biar tanaman itu kebal terhadap serangan jamur. Untuk musim penghujan itu untuk serangan hama ulat itu menurun biasanya. Jadi kita mengandalkan untuk penyemprotan itu pakai fungisida saja untuk serangan jamur. Ya untuk musim kemarau biasanya kan serangan yang banyak hama ulat. Itu kita serangan jamur itu menurun, tapi serangan ulat itu meningkat kalau di daerah sini. Jadi kita 7 hari itu udah mulai penyemprotan untuk insektisidanya yang berbahan aktif seperti metomil gitu untuk membunuh telur-telur ulat itu ya. Kita pada saat musim penghujan itu perekat itu penting, sangat penting. Kita tiap nyepray itu nggak ketinggalan perekatnya. Kita dari segi pertama sampai akhir itu selalu pakai perekat untuk penyepraian. Untuk bawang merah itu kalau nggak pakai perekat itu sulit untuk tembusnya. Jadi kita selalu pakai perekatnya. Untuk perekat yang produk Manohara itu saya per liter itu pakai sekitar 1 mili. Jadi tank 16 liter itu kita pakai 16 milian. Ya kita pakai perekat itu biar kita ya pertama kita biar bisa menempel, kedua kan kita memaksimalkan dari pupuk kita untuk biar bisa meresap ke dalam. Kalau di daerah sini kan daerah yang suhunya dingin ya Mbak, untuk panen bawang merah itu sedikit molor, sekitar 70 sampai 75 harian itu baru bisa dipanen.
itu kan baru kelihatan umbinya umur segitu itu. Ya kita kriteria panennya itu kita lihat dari apa ya, umbinya itu udah cukup dipanen apa belum, terus umurnya itu juga udah siap belum gitu. Kalau untuk sementara ini kita harga bagus itu kita nggak ditebas Mbak, kita panen sendiri ya, kita olah sendirilah di rumah gitu. Sampai rumah itu saya keringkan dulu, nanti baru saya jual ke tengkulak. Untuk bawang Bali karet merah lokal sini itu yang bagus itu sekitar harga kisaran 25.000 sampai 28 lah kering. Harga segitu itu ya udah lumayan bagus ya. Kalau petani bawang merah itu gimana? Penting itu harga tuh nggak di bawah 10.000 itu udah bagus. Kalau tanaman saya ini sekitaran benih berapa ya? 100 kilo itu biasanya tembus 1 ton. Berarti cuma 1/10. Karena umbi di sini tuh suhunya kan dingin, itu bobot itu juga agak kurang dikit. Untuk bawang merah itu biasanya untuk musim kemarau itu harga biasanya ngedrop. Kita kan menghindari tanam raya nganjuk itu kalau tanam. Nanti kan kemarau daerah sana kan biasanya kan panen, jadi harga anjlok. Soalnya untuk bawang merah itu di musim kemarau itu agak gampang lah istilahnya. Kita awal panen itu kita cabut dari lahan, itu dibawa di rumah itu sama daunnya. Itu kita biarkan saja, tapi kita kan punya tempat kayak greenhouse gitulah, yang atasnya plastik itu kita buat ngeringin, kita keringin dulu. Itu kan biasanya 10 hari taruh panas udah, istilahnya batangnya itu udah kempes, itu udah siap dipotong. Gini Mbak, kalau harga bagus gini kering itu kita langsung petik umbinya itu langsung kita jual karena harga bagus gini. Kalau untuk harga yang tidak bagus itu harga rendah itu biasanya kita nunggu harga untuk biar tinggi dulu lah. Kalau harga anjlok terus itu pernah Mbak, saya semua itu saya bikin benih untuk tanam itu masih bisa, tapi kan perawatannya di rumah itu lebih sulit gitu. Untuk umbi bawang merah itu yang bisa buat benih itu kalau ketuaan kan umurnya itu agak lama lah gitu. Umur untuk tanam untuk siap tanamnya ke lahan itu agak lama. Nanti kan pas saat udah jadi benih itu kan kita biasanya jual itu agak mahal lah. Sebagian kita tanam, sebagian kita jual. Bawang Bali karet lokal itu untuk saat ini benih kisaran 30-an 3. Jadi lebih agak mahal lah. Cuman resikonya untuk umbi Bali karet itu gimana ya, merosotnya per kilonya itu agak banyak kalau dijajikan benih itu. Bisa separuh lebih lah untuk benih 2 kintal basah itu. Paling sekitar kering sekintal, 1 kuintal jadinya. Untuk lahan saya di dataran rendah tanah merah itu ada. Itu saya tanami yang varietas bawang merah tajuk Thailand Nganjuk itu. Jadi kita menyesuaikan tanahnya. Kalau cocok kan suhunya panas. Jadi kita tanam yang bawang merah yang varietas Nganjuk itu. Kan itu sangat bagus kalau di dataran rendah. Untuk umbi itu bawang merah itu menyesuaikan keadaan suhunya. Ya kalau untuk bawang merah yang lokal itu kita pakainya untuk dataran rendah itu ya kita pakai varietas tajuk itu, karena kan untuk varietas tajuk itu umbinya itu kalau di dataran rendah itu sangat bobot, terus umurnya juga sangat pendek, 55 hari sampai 60 hari lah udah bisa dipanen. Kalau untuk saat ini untuk perawatan itu sangat sulit untuk yang di dataran tinggi karena suhunya sangat dingin, jadi serangan jamur itu terus silih berganti ada. Tapi untuk yang cuaca panas itu agak gampang lah, karena serangan jamur itu bisa diatasi dengan gampang. Ya untuk kuncinya itu untuk bawang merah itu biar serangan jamur itu bisa terkendali, kita itu kalsium 99 itu masuk terus 3 hari 4 hari sekali itu masuk terus, biar kita istilahnya menetralkan batangnya itulah, biar dari keasaman. Pak, ini kebetulan ini saya untuk tanam bulan ini itu saya semua produk itu saya menggunakan untuk pupuk daun, untuk
pembesar umbi untuk perekat itu kebetulan saya memakai dari produk Manuara. Udah terbukti, maksudnya udah terbukti itu saya udah membuktikan sendiri. Untuk Intrigro itu jelas banget. Untuk daun itu gimana ya? Bisa tegak, daun tebal, hijau. Dan untuk yang KCL itu, untuk KCL Dewa Dewi itu umbi itu kelihatan di spray 1-2 kali itu udah kelihatan langsung kelihatan umbinya lah istilahnya gitu. Dan untuk yang kalsium 99 itu kan untuk musim penghujan itu sangat bagus istilahnya karena bisa menetralkan pH keasaman tanaman dan untuk biar tidak gimana ya terdapat serangan jamur gitu loh Mbak. Jadi sangat bagus untuk kalsium itu. Maksudnya sangat bagus itu saya udah membuktikannya sendiri dan inilah tanamannya. Ya untuk petani milenial Indonesia, jadilah petani, jangan malu untuk jadi petani. Kita yang muda yang berkreasi karena kita penyangga tatanan negara, istilahnya petani itu.